Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin membahas tentang pesugihan. Para sobat dan para pemirsa mungkin mendengar kata-kata pesugihan, kalimat pesugihan mungkin tidak asing di telinga kita semua. Dan biasanya pesugihan ini dikaitkan dengan harta kekayaan. Jadi bagi orang-orang yang memiliki iman yang lemah dan ingin mencari cara dengan cara yang singkat dan waktu yang cepat, mereka terkadang mendatangi kuncen-kuncen di tempat tertentu untuk melakukan transaksi dengan bangsa jin, memperoleh harta kekayaan dengan cepat. Ada juga pesugihan ini dikaitkan dengan jabatan, karir. Jadi yang ingin mempunyai jabatan tertinggi di sebuah instansi, di sebuah lembaga, atau ingin karirnya cepat naik dan tidak tergeserkan oleh generasi-generasi di bawahnya, ini juga terkadang pergi ke tempat-tempat tertentu yang ada kuncennya untuk melakukan transaksi dengan bangsa jin. Ada juga pesugihan ini terkait dengan popularitas, ya, yang dia ingin terkenal, dikenal di masyarakat, dikenal di semua daerah. Mereka juga mendatangi tempat-tempat tertentu yang diwasilahi, yang diperantarai oleh sang kuncen untuk melakukan transaksi dengan bangsa jin. Ada juga pesugihan tentang usaha, agar usahanya, dagangannya ini laris manis, banyak pembelinya, banyak peminatnya, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam dunia metafisika ini ada pesugihan yang tidak terkait dengan semua itu. Yang kita ketahui, yang kita kenal dengan pesugihan terhadap sebuah ilmu. Ini memang ada. Di dunia metafisika pesugihan ilmu ini ada. Dia juga sama mendatangi kuncen yang ada di sebuah daerah, wilayah, tempat tertentu, yang kemudian kuncen ini menjadi perantara dengan bangsa jin terhadap orang yang akan melakukan pesugihan ilmu. Nah, pesugihan ilmu ini berbeda dengan pesugihan harta, pangkat, jabatan, dan usaha. Nah, pesugihan ilmu ini mereka ingin menjadi seseorang yang sakti mandraguna, yang tidak dikalahkan oleh lawan-lawannya. Nah, ilmu apa yang kemudian menjadi transaksi pesugihan dengan bangsa jin? Kita akan coba membahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan melanjutkan kembali pembahasan tentang pesugihan ilmu. Mungkin bagi kita mendengar leak yang melegendaris di negeri kita, khususnya di Pulau Bali, ini tidak asing lagi. Jadi kalau di Bali namanya leak, kalau di daerah Sumatera Barat itu namanya palasikuduang. Kalau di daerah Kalimantan ini namanya kuyang. Jadi leak, kuyang, palasikuduang ini digambarkan dengan sosok wanita yang menyeramkan dengan gigi bertaring, kemudian dia melepaskan raganya, fisik yang lainnya. Jadi hanya sebuah kepala wanita yang
ada jantungnya, hatinya, ususnya, bahkan ginjalnya. Ini terbang melayang-layang mencari mangsanya. Ini adalah sosok yang digambarkan oleh sebagian masyarakat kita tentang leak, kuyang atau palasik kuduang. Nah, leak atau kuyang atau palasik kuduang sebenarnya ini adalah pesugihan ilmu. Jadi seseorang yang ingin mendapatkan kedikjayaan, seseorang yang ingin menambah kesaktiannya, termasuk juga di dalamnya ini adalah orang yang ingin mempercantik dirinya, awet muda. Nah, biasanya melakukan pesugihan ini. Ini jenis pesugihan ilmu yang di masyarakat kita ini termasuk jenis pesugihan ilmu hitam. Sebenarnya menurut kami tidak ada pesugihan ilmu hitam ataupun ilmu putih. Setiap yang namanya pesugihan tetap adalah hitam, sesat dan menyesatkan, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin yang dengan jenis pesugihan ilmu ini, mereka akan berkolaborasi dengan bangsa jin yang kemudian jin ini menyerupai sosok yang tadi kami sebutkan. Jadi biasanya kalau orang yang melakukan pesugihan ilmu ini adalah seorang wanita, maka jin ini akan menyerupai wanita sosoknya dengan rambut panjang, gigi bertaring, usus, paru-paru, jantung, ginjal terburai, ya, mengikuti kepala yang melayang-melayang tersebut. Jadi itu bukan sosok raga atau wanita yang melakukan pesugihan. Jadi kalau kepalanya copot dari raganya, jantungnya, paru-parunya, ususnya copot, itu pasti mati. Jadi yang melakukan aksi teror untuk mencari mangsa-mangsanya itu adalah jin yang melakukan perjanjian dengan orang tersebut. Jadi jin ini akan menyerupai wanita itu dan berbentuk kepala wanita itu dengan jantung, paru-paru, usus yang menempel di kepalanya. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan ilmu ini itu mencari korban-korbannya berupa jabang bayi. Ya, jadi ada wanita yang sedang hamil tua, ini kemudian dicari, diincar oleh jin tersebut. Ada juga yang bayi baru lahir, ya, yang kemudian diincar, dan biasanya jin ini akan menghisap darahnya sebagai makanannya. Nah, kalau korban-korbannya ini didapati, bayi ini dimakan, jabang bayinya ini diambil, kemudian mendapatkan darah dari jabang bayi, maka orang yang melakukan pesugihan ini akan awet muda. Orang yang melakukan pesugihan ilmu ini dia akan bertambah sakti ilmunya. Nah, banyak dari masyarakat di Sumatera Barat, di Pulau Bali, bahkan di Kalimantan terhadap leak atau kuyang atau palasik kuduang ini sosok yang menakutkan bagi mereka. Terkadang ada juga mereka ini mencari penangkal-penangkal agar tidak didatangi oleh ilmu ini, oleh jin yang menyerupakan sosok seperti yang diyakini itu adalah leak, palasik kuduang atau kuyang. Sebenarnya ada beberapa cara-cara kita untuk dapat menangkal semua teror tersebut. Bagi yang beragama Islam, kami sudah membuat di beberapa video di channel ini tentang bagaimana cara untuk mengatasi gangguan-gangguan dari bangsa jin. Karena yang namanya kuyang, leak atau palasik kuduang sebenarnya adalah jin yang bergentayangan menyerupai sosok seperti itu mencari korban-korbannya. Ya, silakan para pemirsa dan para sobat bisa melihat cara untuk dapat menangkal dari gangguan jin tersebut. Nah, bagi Anda para sobat dan para pemirsa yang bukan beragama Islam atau Muslim, ini sebetulnya Anda juga bisa melakukan hal-hal untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut.
Sebetulnya intinya adalah dengan bagaimana interaksi kita terhadap Tuhan. Kalau hati Anda, hati para pemirsa ini berinteraksi dengan Tuhan begitu intens, rajin, maka ini akan menjadi satu kekuatan untuk dapat mengalahkan gangguan-gangguan jin yang datang dalam kehidupan Anda. Jadi tidak perlu lagi Anda pergi ke orang pintar, ke dukun, ke paranormal dan lain sebagainya. Cukup dengan tadi, kalau Anda seorang muslim, dengan apa yang diajarkan dalam agama Anda dan Anda memiliki hati yang cukup baik berinteraksi dengan Tuhan, itu akan menjadi satu kekuatan. Para sobat dan para pemirsa, ingat, kesesatan itu terjadi bukan hanya saja karena minimnya pengetahuan kita, tapi juga karena minimnya iman di dalam jiwa kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.